Bahaya pacaran terlalu lama zaman sekarang. Pacaran merupakan hubungan asmara yang dijalin sebagai ajang untuk mengenal dan mencari kecocokan antara pria dan wanita menuju jenjang yang lebih serius, seperti pertunangan dan pernikahan. Meskipun tak jarang dijadikan sebatas main-main saja atau rasa gengsi untuk menghilangkan predikat jomblo semata di kalangan remaja masa kini. Kita tahu bahwa segala sesuatu pasti memiliki sebab dan akibat, dampak positif atau keuntungan, dan dampak negatif atau kerugian, bahaya, termasuk dalam hal menjalin hubungan asmara atau pacaran. Meskipun seringkali diabaikan atau dinafikan oleh para kaula muda yang menjadi pelaku akan jalinan asmara atau pacaran tersebut. Kurangnya umur yang cukup dan tingkat kedewasaan yang masih belum sempurna menjadi penyebab yang bisa ditonjolkan mengapa sebab dan akibat pacaran seringkali diabaikan, terutama dampak negatif atau bahayanya. Sedemikian sehingga yang dihiraukan adalah dampak positif karena cenderung menyenangkan hati. Oleh karena itu, wajar saja dan bukan hal yang mengherankan kalau ada sebagian besar orang tua melarang anak-anaknya untuk berpacaran. Meskipun terkesan terlalu protektif, tetapi melarang adalah salah satu cara tegas yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk menghindarkan anak-anaknya dari dampak-dampak negatif yang bisa muncul. Dan tak jarang pula kaula muda yang menentang dan tidak mengindahkan larangan pacaran tersebut karena menganggap orang tua mereka terlalu berlebihan, sehingga mereka pun melakukan pacaran secara sembunyi-sembunyi yang dikenal dengan istilah backstreet. Berikut beberapa dampak negatif atau bahaya yang bisa saja muncul dan terjadi dari sebuah jalinan hubungan asmara seperti pacaran di kalangan remaja maupun dewasa, yang meliputi anak-anak mahasiswa di dalam dunia perkuliahan maupun orang yang sudah bekerja sekalipun. Antara lain, yang pertama, terjebak dalam hubungan terlarang. Hubungan terlarang yang dimaksudkan adalah hubungan persetubuhan di luar nikah atau perzinahan. Hal ini sudah bukan lagi sesuatu yang tabu dalam dunia pacaran masa kini. Meskipun banyak sekali disangkal oleh para pelaku pacaran yang memang tidak terjebak di dalamnya, namun yang terjebak di dalamnya pun lantas tidaklah sedikit. Banyak sekali pasangan-pasangan muda yang terjerumus dalam perzinahan ini, tak kecuali di Indonesia. Bukanlah perzinahan telah dilarang oleh semua jenis agama yang ada? Itu berarti melakukan perzinahan merupakan larangan dari Tuhan, sehingga siapa saja yang melanggarnya sudah pasti memperoleh dosa yang setimpal. Semua pelaku pacaran pasti tahu akan hal ini, meskipun telah disebutkan di awal bahwa banyak yang tidak peduli atau mengindahkan hal ini dan menganggap pacaran sebagai suatu hal yang wajar-wajar saja dilakukan. Kedua, melemahkan iman. Bahaya ini merupakan cerminan bahaya yang jelas akan muncul dari poin pertama. Pasangan pelaku pacaran yang telah terjebak dalam dunia perzinahan tentu menunjukkan bahwa keduanya tak memiliki iman yang kuat. Kalaupun pada awalnya terasa kuat dengan tanda rajin beribadah kepada Tuhannya, dalam berpacaran yang telah dilakukan, imannya telah dilemahkan. Karena seseorang yang iman kuat dan tidak terlemahkan tidak akan mungkin terjebak dalam dunia perzinahan. Apabila terdapat ragu-ragu dalam dirinya, tentu dia tidak akan mungkin melakukannya. Rasa takut akan melemahnya iman yang dimilikinya akan membuatnya untuk tidak melakukan pacaran dengan lawan jenisnya. Sedemikian sehingga kualitas iman yang dimilikinya akan tetap terjaga. Ketiga, mengasah kemunafikan. Banyak orang yang sudah jelas-jelas tahu bahwa pacaran bisa saja mendatangkan bahaya seperti pada poin pertama dan kedua, tetapi tetap melakukannya.
itu membuktikan bahwa dia telah memalingkan muka dan tidak mau mengakui kenyataan yang sudah jelas akan buktinya. Bukankah salah satu tanda dari sifat kemunafikan dalam diri adalah mengindahkan fakta yang ada? Diakui atau tidak, disadari atau tidak, dengan begitu dia telah mengasah sifat kemunafikan yang ada di dalamnya dari dirinya. Keempat, menciptakan hidup konsumtif. Menciptakan hidup konsumtif atau boros merupakan salah satu bahaya yang bisa muncul dari jalinan asmara seperti pacaran. Bahaya konsumtif ini bisa saja terjadi pada siapapun, entah pelaku yang masih di bawah umur, dalam artian masih bergantung pada orang tua terkait kebutuhannya, ataupun pelaku yang sudah bisa mencari penghasilan sendiri. Sikap konsumtif atau boros biasanya berkedok dengan istilah rela berkorban terhadap pacar, seperti memberikan hadiah, membelikan pulsa maupun makanan dan hal lainnya saat sedang berkencal misalnya. Padahal sebenarnya pasangan dalam berpacaran masih bukan merupakan tanggung jawab kita, tetapi bisa jadi masih merupakan tanggung jawab orang tuanya sendiri. Kelima, memperpanjang angan-angan. Seseorang yang jatuh cinta pasti akan seringkali memikirkan orang yang dicintainya, sehingga seringkali pula terjebak dalam lamunan, hayalan maupun imajinasi mengenai dirinya bersama orang yang dicintainya tersebut. Begitu juga pacaran. Pacaran hanya akan menjadi media yang memperpanjang hayalan tersebut. Padahal belum tentu hayalan tersebut bisa terwujud dan bisa jadi merupakan hayalan yang tidak masuk akal sekalipun. Hayalan atau pengandaian tersebut bisa saja berbentuk kata-kata yang akan diucapkan ataupun perbuatan-perbuatan yang akan dilakukannya, dengan kemungkinan realisasi yang masih belum diketahui. Dengan begitu, pacaran hanya akan semakin memperliar dan memperpanjang hayalan atau angan-angan yang masih bersifat tidak jelas. Keenam, mengurangi produktivitas. Hal ini biasanya banyak terjadi pada remaja ataupun pemuda yang masih terikat oleh jenjang akademik, seperti sekolah dan kuliah. Kebanyakan pelaku yang masih tahap ini dan tidak bisa berpikir secara dewasa dalam dirinya, pacaran hanya akan mengganggu kegiatan akademiknya. Contohnya seperti malas mengerjakan tugas atau PR yang didapat dari sekolah atau kampus karena terlalu sibuk dengan sang pacar, entah ber-SMS-an, teleponan, dan hal-hal lainnya. Sehingga tak jarang kondisi akademiknya, nilainya akan menurun. Inilah yang juga menjadi perhatian dan kekhawatiran dari pihak orang tua yang melarang anak-anaknya untuk berpacaran. Ketujuh, mengalihkan konsentrasi. Mengalihkan konsentrasi merupakan turunan dari mengurangi produktivitas pada poin keenam. Seseorang yang produktivitasnya berkurang tentu menandakan bahwa konsentrasi yang dimilikinya sedang teralihkan, yang tak lain teralihkan pada pasangannya dalam berpacaran. Sedemikian sehingga seseorang konsentrasinya teralihkan tentu akan menghambat kreativitas yang terdapat dalam dirinya, yang mungkin saja bisa menjadikan dan mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyongsong masa depan. Namun karena konsentrasinya teralihkan, di mana pikirannya hanya tertuju pada orang yang dicintainya, maka kreativitas tersebut akan tetap terpendam bahkan lambat laun hilang. Meskipun sebenarnya tak sedikit pula yang semakin termotivasi oleh pasangannya, sehingga kreativitas yang ada di dalam dirinya semakin terasah. Intinya, semua kembali pada diri sendiri dan tingkat kedewasaan yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalani kehidupannya, termasuk berpacaran dengan lawan jenisnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.